Tech winter, layoff. Pada mau dibawa kemana nih para UI UX designer? Saat ini, tech industri masih belum bisa diprediksi apakah akan lebih baik di tahun 2024 nanti. Tapi yang pasti, perusahaan akan melakukan efisiensi dalam perekrutan karyawannya. Efisiensi ini juga berlaku pada divisi UI UX design yang sudah bergeser dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, UI UX design terdiri dari beberapa divisi lagi, yaitu ada UX researcher, UI design sendiri, UX designer sendiri. Tapi sekarang sudah sangat berbeda. Sekarang mungkin hanya berupa tier saja, yaitu UI UX design lead, UI UX design senior, medium ataupun junior. Tapi diprediksi tahun 2024 akan semakin banyak berkembang perusahaan-perusahaan digital, di mana banyak sekali produk-produk digital yang sudah diinvest oleh venture capital, namun dengan strategi yang berbeda. Produk-produk digital baru ini bisa dibilang lebih memprioritaskan dari sustainabilitas dari bisnis model mereka. Dibanding dengan tahun sebelumnya, produk digital lebih memprioritaskan dari sisi user growth. Walaupun pada sekarang, user growth juga masih menjadi prioritas. Jadinya, peran UI UX designer akan semakin terbuka luas juga, tapi dengan skill yang berbeda. Jika dulu UI UX designer berfokus pada user-centered design, sekarang akan ada skill yang harus dikuasain lagi oleh seorang UI UX designer. Apa aja sih skillnya? Yuk kita simak. Skill yang pertama, pemahaman tentang bisnis model dan bisnis flow. Sebagai UI UX designer, kamu tidak hanya bertugas untuk mendesain saja, tapi juga mesti memahami bagaimana sebuah bisnis itu berjalan di sebuah perusahaan. Dari pemahaman itu, kamu akan mudah dalam membuat sebuah alur bisnis dan membuat sebuah experience dan interface yang akan sangat menyenangkan untuk digunakan oleh user dan perusahaan. Masing-masing akan memberikan value yang berbeda. Seorang user akan sangat mudah menggunakan aplikasi kita, sedangkan dari sisi perusahaan, revenue akan semakin bertambah. Dari situ akan memberikan sebuah value kepada stakeholder, di mana saat pengguna menggunakan aplikasi kita, mereka merasa nyaman, dan untuk dari sisi perusahaan, revenue akan semakin bertambah. Untuk itu, pemahaman tentang bisnis, marketing, konversi produk, itu juga harus dikuasai oleh seorang UI UX designer. Skill yang kedua, skill visual design. Ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi jika konteksnya saat mengerjakan landing page marketing, di mana landing page marketing harus bisa memberikan eye-catching kepada user, sehingga user bisa tertarik saat menggunakan aplikasi ataupun website tersebut. Apalagi jika seorang desainer tersebut bisa menyusun informasi yang komunikatif dengan usernya, sehingga terjadi engagement dalam website tersebut. Itu kemungkinan besar akan bisa terjadi konversi. Untuk itu, mempunyai skill editing image, pemahaman tentang elemen visual, pemahaman tentang typography, dan copywriting menjadi added value seorang UI UX designer di tahun depan. Yang ketiga, skill merancang sistem manajemen seperti point of sales, ERP, software as a service, dan customer relationship management system. Dalam hal ini, seorang desainer harus menguasai skill bagaimana sebuah alur data dan informasi berjalan, dan bagaimana mereka bisa menginterpretasikan menjadi sebuah grafik ataupun data visual yang lain. Skill lain yang harus dikuasai adalah menyusun visual hierarkinya, interaksinya, dan bagaimana sebuah sistem itu bisa dikustomisasi. Skill yang keempat, yaitu tentu saja pemanfaatan artificial intelligence ataupun AI. AI sangat membantu efisiensi waktu saat seorang desainer merancang sebuah produk. Pemanfaatan AI bisa diterapkan saat kita melakukan user research, menyusun sebuah flow, menyusun sebuah information architecture, sampai ke design testing. AI adalah powerful tools yang wajib dikuasai oleh seorang desainer di tahun 2024 nanti. Yang kelima, ini adalah skill yang wajib dikuasai walaupun kamu bekerja dimanapun, yaitu soft skill. Dalam hal ini, soft skill bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, presentasi, di mana kamu harus bisa mempresentasikan desain kamu kepada stakeholder agar mereka paham dengan apa yang kamu rancang. Yang kedua adalah work ethic, di mana seorang desainer wajib mempunyai etika kerja yang bagus, baik dari sikap, kerjasama dengan tim, time management, dan disiplin. Dan yang terakhir adalah presence, di mana seorang desainer mempunyai skill soft selling untuk menjual portfolio mereka
agar makin mudah dikenal bagi stakeholder saat membutuhkan kamu. Nah, jika seorang desainer bisa menguasai 5 skill yang saya sebutkan tadi, saya yakin pasti kalian akan cepat ter-hire. Untuk karir UI UX designer di tahun 2024 akan semakin terbuka luas kok, tenang saja. Karena terbukti di Q4 2023 ini, semakin banyak perusahaan yang membuka lowongan UI UX designer. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya dari perusahaan startup digital aja, tapi ada juga dari perusahaan konvensional yang ingin mendigitalize dari produk mereka. Dan ada juga perusahaan-perusahaan jasa seperti digital agency, software house yang membutuhkan UI UX designer untuk talenta mereka. Terus apa aja sih yang mesti disiapin untuk menjadi seorang UI UX designer? Masih sama aja. Yang wajib kamu siapkan untuk menjadi seorang UI UX designer adalah sebuah portfolio. Portfolio seperti apa sih yang bisa dilirik oleh seorang recruiter? Yaitu adalah portfolio di mana kamu mempunyai pengalaman mengerjakan berbagai macam case. Nah, sekarang ada yang nanya nih, Kak, di mana saya bisa dapat case-case tersebut? Gampang jawabannya. Kamu coba ekspor saja di internet. Contoh di Medium, kamu ekspor aja study case UI UX design. Kamu redesign dari case tersebut. Ada lagi cara lain. Kamu coba ikuti lomba-lomba desain yang ada di portal-portal kontes desain di internet. Dari situ, kamu bisa mendapatkan brief dari klien, dan coba kamu rancang menjadi sebuah desain dari berdasarkan brief tersebut. Kali aja bisa menang, hadiahnya bisa buat kamu. Nah, dari kamu mengerjakan study case dan ikut kontes desain tersebut, susun menjadi portfolio dengan estetika yang menarik, visual yang menarik, copywriting yang jelas, dan kamu bisa menjual diri kamu sendiri agar dilirik oleh recruiter. Selain itu, kuasai juga skill page builder, di mana kamu bisa membuat sebuah website tanpa harus bisa mengcoding. Di situ, kamu bisa menyusun portfolio kamu lebih interaktif dan bisa langsung diakses melalui website. Nah, itu aja prediksi dan tren karir UI UX Designer 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian ya. See you on the next video.